Oke, Assalamualaikum teman-teman. Om Swastiastu, balik lagi bersama saya Cep Hermanto dalam Wild Hunter. Boom! Happy New Year, tahun baru 2023. Bediler sedang berduka. Senapan PCP sedang memakan korban lagi. Senapan PCP ada yang memakan korban lagi. Dan mungkin teman-teman di rumah ada yang sudah mengetahui beritanya. Ada senapan yang memang sudah kita kenal sama-sama. Ini sangat disayangkan sekali karena memang sangat membuat kita semuanya kaget ya. Aku nggak tahu motifnya apa, cuman kita sama-sama panjatkan doa untuk almarhum yang menjadi korban tertembaknya dari senapan yang biasa kita gunakan, yaitu senapan PCP. Dan mudah-mudahan almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sebetulnya konsepnya aku ingin bercerita aja, ingin mengingatkan bahwa senapan PCP itu nggak bisa digunakan untuk alat bermain biasa ya. Jadi aku pengennya teman-teman sadar bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat berbahaya sekali. Jadi aku nggak bisa berpikir jernih tentang kejadian ini. Ini sangat miris sekali, sangat disayangkan bahwa masih ada pengguna senapan yang teledor yang membuat nyawa seseorang hilang. Jadi ada dua berita kemarin kita lihat di televisi. Ada kejadian yang sangat mengenaskan bahwa senapan angin digunakan untuk menembak manusia. Mungkin teman-teman udah tahu beritanya. Tahun lalu aku udah jelaskan bahwa senapan ini bukan untuk mainan. Mau senapan itu PCP, mau senapan itu gejeluk, ataupun uklik sekalipun yang kita kenal, uklik itu powernya nggak besar-besar amat. Tapi memang itulah yang sangat berbahaya ketika kita menganggap bahwa satu senapan itu tidak berbahaya seperti itu. Itu sangat susah sekali. Makanya Wild Hunter sangat membatasi siapapun yang menggunakan senapan dari Wild Hunter tuh, saya selalu wajibkan menggunakan KTP. Jadi aku butuh sekali identitas itu agar memastikan bahwa penggunaan senapan yang dikeluarkan oleh Wild Hunter itu digunakan oleh orang dewasa atau yang sudah mempunyai KTP. Itu selalu. Wild Hunter tidak mengeluarkan senapan kalau misalkan pendataannya kurang lengkap sesuai dengan apa yang Wild Hunter lampirkan di format pemesanan. Itu ada KTP, kemudian ada alamat lengkap, jadi semuanya harus jelas. Mengenai senapan yang tadi digunakan untuk memberondong nyawa seseorang, itu saya sangat mengutuk keras manusia yang menggunakan senapan untuk kejahatan seperti itu. Tidak ada senapan yang salah. Yang kita bicarakan di sini adalah manusianya. Jadi kenapa tadi saya tegaskan bahwa Wild Hunter menjual senapan itu harus orang yang udah mempunyai KTP. Jadi saya ingin mengkontrol bahwa penggunaan senapan di Indonesia itu, terutamanya punya Wild Hunter, itu orang yang sudah cukup umur. Jadi makanya kenapa saya dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan menjual senapan kalau misalkan pembelinya tidak mempunyai KTP atau belum mempunyai KTP. Tahun lalu kita dihebohkan dengan meninggalnya siswa yang notabene usianya masih kecil, belum mempunyai KTP, sudah meninggal karena tertembak. Nah, itu yang sangat saya hindari. Cuman motif yang kemarin aku lihat beritanya sih sebetulnya wallahu alam, kita nggak akan pernah tahu apa motif sesungguhnya hingga terjadi sebuah penembakan kemudian yang mengakibatkan nyawa seseorang hilang. Di peraturan Perbakin, senapan angin itu diperuntukkan untuk kompetisi atau lomba. Adapun penggunaan senapan angin untuk berburu itu pun untuk pertanian atau menjaga tani, hama-hama yang masuk ke perkebunan masyarakat atau warga. Nah, itu dikecualikan untuk menjaga pertanian seperti itu. Sebetulnya himbauan juga untuk teman-teman atau sahabat-sahabat semua. Tidak ada yang melarang teman-teman punya senapan. Mau punya senapan 1, mau punya senapan 2 atau 3 itu nggak jadi masalah. Tapi yang harus diperhatikan adalah diri kita sendiri, teman-teman.
Jadi kita juga harus kontrol emosi kita, mengkontrol cara menggunakan senapan. Itu harus betul-betul dikontrol sekali. Statement yang pernah aku keluarkan, bediler harus punya jiwa humor. Tapi ketika kita pegang senapan, kita harus menjadi orang yang paling serius di dunia ini. Ketika kita pegang senapan, kita udah berasa seperti orang yang tak terkalahkan gitu ya. Karena kita memegang senjata yang punya kekuatan yang luar biasa gitu ya. Makanya kenapa di senjata api, kita bahas senjata api. Kalau lihat dari peraturan dan tes di Perbakin, senjata api itu dia ada beberapa tahapan tes. Manusia yang mau menggunakan senjata api itu banyak sekali kriterianya, mulai dari kesehatan, kemudian psikologis, dan lain sebagainya. Nah, itu dibentuk supaya siapapun yang menggunakan senjata api itu betul-betul orang terpilih, orang-orang yang bisa mengkontrol emosionalnya sehingga tidak menggunakan senjata api dengan sembarangan. Jadi saya kira ini hal yang serupa dengan senapan angin ya. Senapan angin sekarang udah sangat canggih-canggih, powernya juga besar-besar. Jadi kalau misalkan senapan angin dipegang oleh orang yang kurang tepat, saya kira akan sama berbahayanya dengan penggunaan senjata api. Jadi Wild Hunter, sebenarnya Wild Hunter bukan orang atau ahli atau bukan pakar di senapan angin, tapi setidaknya kita semua atau kita sama-sama belajar bahwa pentingnya safety, pentingnya keselamatan dalam dunia berburu seperti itu. Oke teman-teman, kita sama-sama berdoa menurut agama masing-masing, kemudian menurut kepercayaan masing-masing, untuk saudara-saudara kita yang kemarin meninggal. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk doa kita semua dimulai. Amin. Oke teman-teman, kedepannya kita tetap saling mengingatkan. Kalau ada teman-teman kita yang perilakunya aneh tentang senapan, teman-teman ingatkan. Mudah-mudahan tidak ada korban lagi di Indonesia, di dunia bediler. Ya mudah-mudahan kita juga mawas diri. Saya yakin penonton Wild Hunter semuanya orang-orang cerdas, orang-orang yang bisa membedakan mana hal yang baik, mana yang tidak, seperti itu. Salam selaras, not wild, not hunter. Boom.